Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال أيضا الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kehidupan, nikmat hidup, sehingga alhamdulillah kita sudah berada di Jumat kedua di awal tahun 2021. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah daripada amal kebaikan kita sebelum kita meninggalkan daripada dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengakui daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha Pengampun menunggu taubat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa usahakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu menjemput kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini di dalam sebuah perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa menolaknya, yaitu perjalanan menuju daripada kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Jadi pada hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah dalam perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu menuju daripada kehidupan yang kekal abadi, yaitu ke alam akhirat.
bukan kita orang yang pertama yang ada di dunia ini. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, sudah berjuta-juta manusia sudah pernah ada di dunia ini. Para nabi, para rasul alaihissalam dulu pernah ada di dunia ini. Tapi beliau-beliau sekarang sudah meninggalkan daripada dunia ini, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dulu ada di dunia ini. Tapi sekarang beliau-beliau mereka semuanya ini telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridho cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ada manusia-manusia yang meninggalkan daripada dunia ini. Setiap hari ada manusia di dunia ini yang meninggal dunia. Ini harus kita jadikan pelajaran, bahwasanya kita harus selalu ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara dan kita akan berpindah ke alam kampung kita yang sebenarnya itu kampung akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini ada batasnya. Kita sudah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada jatah umur masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jikalau umur yang Allah berikan kepada kita ini sudah habis, rezeki kita sudah habis, maka mau tidak mau, rela tidak rela, kita harus meninggalkan daripada dunia ini. Faisa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Jikalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditunda-tunda. Yang menjadi renungan bagi kita semua, apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang sudah kita persiapkan, cukupkah bekal kita yang sudah persiapkan untuk dibawa daripada ke akhirat? Bekal apa yang harus kita persiapkan? Cukupkah bekal yang harus kita persiapkan untuk dibawa ke alam kubur, untuk dibawa ke titian sirat, untuk dibawa ke padang mahsyar menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari hisab. Karena suatu saat nanti kita semua manusia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu persatu untuk dihisab. Untuk apa dihisab? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, amalnya ketika di dunia, baik amal baik maupun amal buruknya di padang mahsyar akan dihisab. Tapi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang istimewa, yaitu sebelum dimulai daripada hari hisab itu, sebelum dimulai daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok manusia-manusia yang dipersilahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada sekelompok manusia yang dipersilahkan masuk ke dalam surga tanpa diperiksa. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ciri-ciri orang tersebut di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu alhamdulillah fis sarra'i wad dharra'i, kata Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Maksud daripada ayat ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang di dunia ini hidupnya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya sekarang
banyak manusia-manusia tidak lolos ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan pangkat. Mereka tidak lolos, mereka justru lupa dengan nikmat-nikmat tersebut, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya ketika miskin rajin ke masjid, rajin taat kepada Allah, tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan pangkat, jabatan, mereka justru kufur nikmat, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu yang dikenal Sa'labah. Sa'labah ini dulu orang miskin, rajin ke masjid salat berjamaah. Tapi dia meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk menjadi orang kaya." Maka didoakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikabulkanlah doa Rasulullah, maka ditakdirkanlah Sa'labah ini menjadi orang kaya. Dulu waktu miskin Sa'labah rajin berjamaah, tapi setelah sibuk dengan kekayaan-kekayaannya, sudah mulai yang tadinya tepat waktu sudah selalu terlambat, sudah menjadi masbuk. Lama-lama sudah tidak datang lagi salat berjamaah. Hanya satu kali saja satu minggu, yaitu hari Jumat, datang ke masjid. Semakin hari semakin sibuk dengan kekayaannya, lupa kepada Allah, akhirnya detonana sempaja Jumat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali nikmat-nikmat tersebut. Sa'labah pun akhirnya jatuh miskin kembali karena tidak mau bersyukur kepada Allah. Tapi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, kata Allah, tanpa hisab adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah ketika diberikan kenikmatan-kenikmatan, kekayaan, pangkat dan jabatan, kesehatan. Begitupun juga sebaliknya ketika dia ditimpa cobaan, ditimpa musibah, ditimpa kemiskinan, ditimpa penyakit, tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Dia yakin bahwa di balik daripada ujian, di balik daripada cobaan yang dialaminya itu ada kado terindah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ketika dia bersabar atas ujian dari Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Inilah yang pertama yang akan masuki surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama. Yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dari siksa dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an As-Sajdah ayat 16. Maksud daripada ayat ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang sedikit sekali tidurnya pada malam hari. Apa yang dilakukan? Mereka meluangkan waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, yaitu melaksanakan salat tahajud. Kemudian setelah melaksanakan salat tahajud, mereka merenungi daripada semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, beristighfar, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amalan ini jarang sekali orang yang melakukannya. Karena suasana pada saat itu kebanyakan manusia terlena dengan nikmat nyenyaknya daripada tidur. Tapi orang-orang yang cinta kepada Allah rela menahan rasa ngantuknya, rela meninggalkan kasurnya yang empuk, menuju daripada air yang sangat dingin, kemudian bersujud, menangis, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Inilah orang-orang yang akan memasuki surga tanpa diperiksa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillahi wa iqamus salati wa atuz zakah." Yaitu kata Allah, laki-laki
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Maksud daripada ayat ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang ketika di dalam bermuamalah, di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan dunianya, tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan yang lurus. Ketika dia berprofesi sebagai pedagang, misalnya pedagang rumput laut, maka di dalam berdagang tetap di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat kepada Allah ketika dia menimbang daripada rumput laut, tidak mengurangi daripada takaran, tidak mengurangi daripada timbangan tersebut. Itulah tandanya orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai seorang penjual rumput laut yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menjual rumput laut kalau belum layak untuk dijual. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hasilnya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul baru layak dijual, baru dibawa ke pedagang. Bukan dilakukan dengan berbagai macam cara supaya berat daripada timbangannya. Tapi orang yang ingat kepada Allah selalu jujur, amanah, tetap di dalam jalan yang lurus. Ketika menjadi seorang petani, maka menjadi petani yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil hak daripada sesamanya petani, saling menghargai, menghindari yang namanya perpecahan, menghindari yang namanya perselisihan di antara masyarakat. Itulah yang dimaksud orang-orang yang selalu ingat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang ingat kepada Allah ketika berada di dalam kesendirian, kemudian dia melihat barang yang bukan haknya, dia tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kenyataannya tidak ada orang yang melihat, ada kesempatan untuk mengambil barang tersebut, tapi karena ingat kepada Allah, maka dia takut sekali untuk mengambil yang bukan haknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kesibukan-kesibukannya taat kepada Allah, mereka pun tidak lupa sholat. Karena kebanyakan manusia sibuk dengan dunia, ketika tiba waktu sholat tetap sibuk dengan dunianya. Tapi orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun sesibuk apapun di pekerjaannya, ketika ada panggilan Allah yaitu azan, maka mereka pun bersegera meninggalkan daripada pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian di akhir ayat, yaitu membayar zakat, sedekah, yaitu ketika di dalam menjalankan, mencari daripada dunia, kemudian berhasil dalam urusan-urusan dunianya, dia tidak lupa bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu ada hak daripada orang-orang fakir, ada hak daripada orang-orang miskin, sehingga hasil daripada usaha-usahanya tidak diambil semuanya, akan tetapi disedekahkan, dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ciri-ciri orang-orang yang nantinya di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, yaitu tanpa diperiksa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati